Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah manajemen proyek kelas B yang beranggotakan saya Widiawati Syaloho dengan NIM terakhir 20037. Dan saya Nadifa Aulia dengan NIM terakhir 093. Di sini kami akan membahas manajemen proyek pengembangan sistem CRM. Next. Pendahuluannya, jadi di sini pengembangan sistem Customer Relationship Management untuk perusahaan e-commerce seperti yang disebutkan di soal melibatkan berbagai aktivitas dengan kebutuhan sumber daya yang berbeda. Nah, anggota tim dari pengembangnya sendiri itu terdiri dari 2 orang senior developer, 3 orang junior developer, 1 database administrator, 1 orang UI UX designer, dan 1 orang quality assurance specialist. Kemudian sumber daya tersebut nantinya akan diperlukan pada aktivitas-aktivitas dalam pengembangan sistem, mulai dari sistem kebutuhan sampai ke tahap deployment sistem. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, sumber dayanya sebagai berikut. Kemudian untuk aktivitasnya ada yang pertama analisis kebutuhan dengan durasi 3 hari, membutuhkan sumber daya senior developer 1 dan UI UX designer. Kemudian aktivitas kedua itu ada desain database selama 4 hari. Sumber dayanya itu database administrator dan senior developer 2. Kemudian yang ketiga ada pengembangan backend, dibutuhkan 6 hari dengan sumber daya senior developer 1, senior developer 2, dan junior developer 1. Kemudian desain front end dengan durasi 5 hari membutuhkan UI UX designer dan junior developer 2. Kemudian ada pengembangan back end oleh junior developer 2 dan junior developer 3 dengan durasi 7 hari. Kemudian integrasi API selama 4 hari itu membutuhkan senior developer 1 dan junior developer 1. Kemudian dilakukan pengujian selama 5 hari oleh quality assurance dan junior developer 3. Kemudian dilakukan dokumentasi selama 3 hari oleh senior developer 2 dan junior developer 2. Dan yang terakhir ada deployment system dengan durasi 2 hari oleh database administrator dan senior developer. Kemudian sebelum kami melakukan analisis, kami membuat asumsi anggaran terlebih dahulu dengan gaji untuk masing-masing tim, anggota tim. Jadi yang pertama ada senior developer itu, asumsi kami 500.000 per hari, begitu juga dengan senior developer 2. Kemudian untuk senior developer 1, 2, 3, seharinya itu 350.000. Kemudian database administrator itu 450.000, UI UX desainernya 400.000, dan quality assurance spesialisnya 350.000 untuk pendampingan. Kemudian untuk total alokasinya sebagai berikut, dan estimasi total biaya sebagai berikut dengan total biaya keseluruhan untuk sumber daya manusianya itu sebesar 35.300.000 rupiah. Untuk analisis awalnya sebagai berikut, menggunakan Gantt chart. Jadi Gantt chart-nya digunakan untuk menganalisis activity dan resource allocation. Nah, dari Gantt chart tersebut, dari yang Gantt chart activity tidak ada activity yang saling overlap. Tapi dari Gantt chart resource allocation itu seperti masih kurang merata, terutama pada senior developer 1 dan junior developer 2. Terjadi over allocation atau overlap pada kedua sumber daya tersebut. Untuk mengatasinya, kami melakukan human resource leveling dengan menggunakan teknik resource substitution atau menggantikan sumber daya untuk lebih meratakan alokasi sumber daya. Jadi yang pertama itu pada aktivitas itu junior developer 1-nya ditukar dengan junior developer 2 pada aktivitas A. Kemudian senior developer 1 pada yang mengerjakan aktivitas A dan B digantikan oleh senior developer 2. Kemudian terakhir senior developer 2 pada aktivitas itu digantikan oleh senior developer 1. Nah, setelah dilakukan resource substitution ini, diperoleh Gantt chart resource allocation-nya itu tambah lebih merata untuk alokasi sumber dayanya. Dan berikut hasil tabel alokasi setelah resource leveling. Diperoleh itu
oh ya, diperoleh pembagian alokasi yang baru, yang sudah lebih merata. Untuk yang kedua itu ada manajemen risiko. Sebelum melakukan manajemen, dilakukan identifikasi risiko utama terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 risiko utama yang kami identifikasi. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya manusia utama atau fungsi. Jadi sumber daya manusia utama atau fungsi ini seperti senior developer, kemudian database administrator itu sulit digantikan jika ada ketidakhadiran oleh mereka. Jadi mereka itu sulit digantikan secepat mungkin dan bisa menyebabkan keterlambatan pengerjaan. Kemudian yang resiko kedua itu ada keterlambatan pengadaan perangkat atau layanan pendukung seperti server, cloud service, tools, pendukung pengerjaan. Jadi juga bisa memperlambat pengerjaan proyek ini. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan kebutuhan atau permintaan tambahan dari pihak pengguna atau yang disebut dengan scope creep. Nah, ini juga bisa memperlambat pengerjaan karena harus mengatur kembali alokasi sumber daya, kemudian harus mengerjakan pekerjaan tambahan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya akan dirujuk oleh rekan saya. Akan menjadi penilaian untuk ketiga resiko yang sudah disebutkan. Nah, untuk dampak sendiri itu terdapat 5 level, di mana level 5 itu dideskripsikan sebagai tingkat yang dahsyat, dan level 1 itu dideskripsikan sebagai tingkat sangat rendah atau tidak signifikan. Untuk frekuensi sendiri juga terdapat 5 level, di mana level 5 itu dideskripsikan sebagai hampir pasti terjadi, dan level 1 itu deskripsinya sebagai jarang terjadi. Mungkin dampak pembayaran dan keberhasilan dapat dilihat di gambar beserta dengan kriteria dari frekuensi. Next. Berdasarkan dari dampak dan frekuensi yang ada pada slide sebelumnya, nah kami melakukan penilaian hasil yang didapatkan dari ketiga risiko itu. Untuk resiko sumber daya manusia, kami menentukan berada frekuensi yang ada di level 5 dan ada di level 4. Untuk resiko pada teknologi atau perangkat, frekuensi yang berada di level 4 dan dampaknya berada di level 2. Untuk resiko permintaan fitur tambahan dari pengguna tersebut, itu frekuensinya berada di level 4 dan dampaknya berada di level 5. Nah, setelah itu kita dapat memasukkan hasil dari frekuensi dan dampak ini ke tabel penilaian risiko yang ada di sebelah kiri. Nah, didapatkan untuk risiko yang pertama yaitu sumber daya manusia berada di level ekstrim. Untuk risiko pengadaan teknologi atau perangkat itu berada di level yang tinggi. Dan untuk risiko permintaan fitur tambahan dari pengguna tersebut itu berada di level ekstrim. Next. Rencana mitigasi dari ketiga resiko tersebut itu untuk yang pertama sumber daya manusia dengan level resikonya tinggi. Langkah pencegahannya yang pertama buat jadwal kerja yang realistis dan fleksibel. Kedua, dokumentasikan pekerjaan secara rutin untuk memudahkan ahli tugas. Dan langkah penanggulangannya yang pertama siapkan resource cadangan atau tenaga freelance. Yang kedua penyesuaian ulang jadwal prioritas jika SDM tinggi absen. Nah, untuk kategori resiko pengadaan teknologi atau level resiko sedang, penanggulangannya yang pertama sediakan alternatif vendor. Yang kedua gunakan versi trial atau kuat sementara. Dan resiko yang terakhir yaitu permintaan fitur tambahan dari pengguna subscribe. Dengan level resikonya tinggi, langkah pencegahannya yang pertama buat dokumen kebutuhan rinci dan risiko setelah disetujui. Yang kedua terapkan proses change request formal. Untuk langkah penanggulangannya, yang pertama lakukan evaluasi ulang jadwal dan anggaran secara cepat. Yang kedua tawarkan fase pengembangan lanjutan pasca rilis utama. Nah, selanjutnya
make or buy untuk salah satu komponen perangkat keras yang diperlukan dalam proyek ini, yaitu server. Nah, di sini untuk kasus ini perusahaan itu harus memutuskan apakah akan membeli dan mengelola server sendiri atau menyewa layanan server seperti AWS, GCP, atau Azure. Nah, keputusan ini harus mempertimbangkan biaya, waktu implementasi, kualitas layanan, dan ketersediaan teknis internal. Kami menganalisis dengan menggunakan matriks keputusan yang terdiri dari 7 faktor, di mana yang pertama untuk faktor biaya awal, jika menggunakan server sendiri, itu biaya awalnya tinggi karena memerlukan pembelian barang perangkat keras seperti server, storage, dan instalasi fisiknya. Namun kalau menggunakan cloud hosting itu rendah karena dia berbasis langganan, karena cukup membayar biaya langganan atau per penggunaan aja. Untuk faktor biaya operasional, jika menggunakan server sendiri itu biayanya tinggi karena mencakup listrik, pendingin server, pemeliharaan, dan ruangan fisiknya. Kalau menggunakan cloud hosting itu sedang karena biaya hanya muncul ketika penggunaan aja dan tidak ada biaya listrik dan perawatan secara langsung. Nah, faktor waktu implementasi itu untuk membuat server sendiri itu lama karena butuh pemasangan fisik, instalasi OS, konfigurasi jaringan, dan uji coba. Namun kalau menggunakan cloud cepat karena dia sifatnya instan layanan hosting sendiri. Nah, untuk kualitas dan keandalan itu jika menggunakan server sendiri tergantung tim internal karena kualitas tergantung pada kemampuan SDM dan risiko kegagalannya juga lebih tinggi. Namun kalau menggunakan cloud hosting itu kualitasnya tinggi karena cloud provider menawarkan service level agreement itu dan juga ditawarkan begitu juga dengan backup otomatis. Untuk faktor skalabilitas jika menggunakan server sendiri itu rendah karena penambahan kapasitas butuh pembelian perangkat baru dan konfigurasi ulang lagi. Sedangkan menggunakan cloud hosting itu tinggi karena cloud bisa tinggi karena provider karena tinggi cloud itu bisa auto scale itu disesuaikan tanpa perlu intervensi. Untuk faktor ketersediaan SDN harus ada admin jaringan, sedangkan cloud hosting itu enggak wajib. Untuk kontrol penuhnya, jika server sendiri itu dikontrol penuh sendiri dan cloud hosting itu tidak penuh. Next. Kemudian kekurangannya, yang pertama kelebihan jika menggunakan server sendiri itu kontrol penuh atas sistem dan konfigurasi. Yang kedua tidak tergantung pada vendor. Untuk kelebihan dari menggunakan cloud itu yang pertama biaya awal rendah, kedua cepat diimplementasikan, yang ketiga skalabilitas tinggi. Untuk kekurangannya jika menggunakan server sendiri itu yang pertama biaya awal rendah, kedua waktu implementasi lama, ketiga membutuhkan SDM internal untuk operasional dan keamanan. Untuk kekurangan dari penggunaan cloud itu yang pertama tidak memiliki kontrol penuh atas fisik sistem, yang kedua biaya jangka panjang bisa tinggi jika tidak diawasi. Next. Rekomendasi berdasarkan hasil analisis make or buy disarankan untuk memilih opsi buy dengan menggunakan layanan cloud hosting dari penyedia pihak ketiga seperti AWS, GCP, atau Azure karena pilihan ini lebih efisien karena tidak memerlukan biaya awal yang besar dan memungkinkan pembayaran secara langganan atau sesuai penggunaan. Selain itu, layanan cloud memungkinkan server dapat digunakan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan proyek yang memiliki tenggat waktu ketat. Dari segi kualitas, layanan ini umumnya lebih andal karena didukung oleh infrastruktur profesional serta fitur seperti backup otomatis dan auto scaling. Meskipun kontrol penuh atas server tidak sepenuhnya berada di tangan internal, hal tersebut masih dapat diterima mengingat manfaat besar yang diperoleh, terutama dalam hal efisiensi biaya dan waktu. Sekian dari hasil presentasi kami mengenai pengembangan sistem CRM. Kami ucapkan terima kasih.